sekitar tahun 2000, di salah satu pinggiran kota yang sunyi dan jauh dari keramaian, hiduplah sepasang suami istri yang menjalani kehidupan sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 4 kali 6 meter. Pasangan itu adalah Kang Samin dan istrinya, Bu Widi. Mereka telah menikah selama kurang lebih 3 tahun. Namun hingga saat itu mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Meskipun begitu, mereka tetap menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran, berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka di tengah segala keterbatasan. Kang Samin mengais rezeki dengan berjualan gorengan keliling dari kampung ke kampung, menapaki jalan-jalan kecil di bawah teriknya matahari dan dinginnya hujan. Dari pagi hingga petang, ia terus berjalan menyusuri gang-gang sempit dengan pikulan dagangannya, berharap ada cukup pembeli yang akan membantunya membawa pulang sedikit keuntungan. Setiap hari ia harus menghadapi panas yang menyengat dan hujan yang mengguyur tubuhnya. Tetapi semua itu tidak menghalangi semangatnya untuk tetap mencari nafkah. Sebagai seorang suami, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dan dengan tekad yang kuat, ia terus berusaha menjalankan rencananya untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Sebelum memutuskan berjualan sendiri, Kang Samin pernah bekerja dengan seorang bos yang mengajarinya cara membuat gorengan yang enak dan renyah. Dari pengalaman itulah, ia mulai berpikir untuk mandiri, membuka usahanya sendiri agar tidak selamanya bergantung pada orang lain. Dengan dorongan serta dukungan penuh dari istrinya, ia memberanikan diri untuk berhenti bekerja dengan bos lamanya dan mulai berjualan gorengan secara mandiri. Semangatnya yang tinggi dan kerja kerasnya yang tanpa lelah mulai menunjukkan hasil. Perlahan tapi pasti, dari sekadar berjualan keliling, ia mampu membuka sebuah lapak kecil tidak jauh dari rumah kontrakannya. Perkembangan usahanya begitu pesat, omset hariannya terus meningkat, dan kehidupan mereka sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, seperti halnya roda kehidupan yang tidak selalu berada di atas, usaha Kang Samin pun akhirnya menemui tantangan besar. Masalah muncul ketika seorang pedagang baru yang menjual gorengan dengan jenis yang sama membuka lapak persis di depan tempatnya berjualan. Awalnya ia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, tetapi lambat laun pelanggan setianya mulai berkurang. Banyak dari mereka yang sebelumnya membeli gorengan di lapaknya kini beralih ke pedagang baru itu. Hari demi hari, penjualannya semakin menurun. Pemasukan yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga perlahan mulai menipis. Hingga akhirnya modal yang telah ia kumpulkan selama ini pun semakin terkuras habis. Dalam keadaan yang semakin sulit, Kang Samin dan Bu Widi mulai berpikir keras untuk mencari solusi. Mereka sering berbincang di malam hari, mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dalam keputusasaan, Kang Samin mengungkapkan kegelisahannya kepada istrinya, merasa bahwa usaha yang telah mereka bangun dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran. Ia merasa bingung harus berbuat apa, sementara tabungan mereka juga hampir habis. Namun, di tengah kekhawatiran itu, Bu Widi tetap berusaha menenangkan suaminya. Ia meyakinkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan mereka harus tetap berusaha tanpa menyerah pada keadaan. Tetapi, Kang Samin tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa usahanya kini berada dalam titik terendah. Ia mulai merasa putus asa dan berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kondisi ekonomi mereka sebelum benar-benar jatuh ke titik nol. Dalam kegelisahannya, ia teringat akan perkataan seorang kawan lama yang pernah menyebutkan tentang seseorang yang dikenal sebagai orang pintar di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka tinggal. Konon, orang tersebut memiliki kemampuan untuk membantu memulihkan kondisi usaha yang sedang merosot dan bisa memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.
Ketika ia mengungkapkan ide tersebut kepada istrinya, Bu Widi sempat terdiam sejenak. Ia merasa ragu, tetapi di sisi lain, mereka memang sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Kang Samin meyakinkan istrinya bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba. Setidaknya mereka bisa mencari tahu apakah benar ada cara untuk memperbaiki nasib mereka melalui bantuan orang pintar tersebut. Setelah berbincang cukup lama dan mempertimbangkan segala kemungkinan, Kang Samin dan Bu Widi akhirnya memutuskan untuk segera berangkat menuju rumah seseorang yang dikenal sebagai orang pintar di desa yang disebut-sebut oleh teman Kang Samin. Konon, orang ini memiliki kemampuan untuk membantu memulihkan keadaan ekonomi yang sedang terpuruk. Dengan harapan yang masih tersisa, mereka bergegas pergi menyusuri jalanan desa yang semakin sepi menjelang senja, hingga akhirnya tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak sederhana, namun memiliki aura yang sedikit berbeda. Begitu sampai, mereka melihat seorang pria tua bertubuh kurus tengah duduk di beranda rumahnya. Tidak ingin membuang waktu, Kang Samin langsung mengajukan pertanyaan, memastikan bahwa pria tersebut memang orang yang mereka cari. Dengan suara sedikit ragu, ia menyebutkan nama yang sempat ia dengar, menanyakan apakah benar pria tua itu adalah Abah Barja. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut mengangguk pelan, lalu bertanya dengan nada datar mengenai maksud kedatangan mereka. Kang Samin merasa perlu berbicara langsung mengenai tujuan kedatangannya, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa mereka diperbolehkan untuk berdiskusi lebih jauh. Setelah mendapatkan izin, ia dan Bu Widi dipersilakan masuk ke dalam rumah yang tampak remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu minyak. Mereka bertiga kemudian duduk bersila di atas tikar yang sudah usang, sementara Abah Barja mulai mengamati mereka dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tanpa berlama-lama, pria tua itu kemudian menanyakan maksud kedatangan mereka. Kang Samin menjelaskan bahwa ia dan istrinya mengalami kesulitan ekonomi setelah usaha gorengan yang mereka bangun perlahan-lahan merosot. Ia menyebutkan bahwa seorang temannya pernah berkata bahwa Abah Barja memiliki cara untuk membantu mereka yang sedang mengalami kemunduran dalam usaha. Ia berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengembalikan rezeki mereka yang semakin menipis. Abah Barja mendengar penjelasan itu dengan seksama. Ia tidak langsung menanggapi, tetapi diam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat berlalu, ia akhirnya angkat bicara, menyatakan bahwa memang ada cara untuk mengembalikan kejayaan usaha mereka. Namun, ia menambahkan bahwa setiap hal yang diberikan selalu memiliki konsekuensi. Dengan nada tenang, ia menyebutkan bahwa ada satu risiko yang harus ditanggung jika mereka memilih untuk melakukannya. Kang Samin dan Bu Widi yang sejak awal sudah dipenuhi dengan harapan, merasa sedikit ragu mendengar kata risiko. Mereka segera menanyakan seperti apa risiko yang dimaksud, tetapi Abah Barja hanya tersenyum samar dan berkata bahwa mereka sendiri yang akan merasakannya nanti. Tidak ingin menyerah begitu saja, Kang Samin dan istrinya terus mendesak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Akhirnya Abah Barja mengungkapkan bahwa cara yang dimaksud melibatkan penggunaan makhluk gaib yang disebut tuyul. Mendengar hal itu, Kang Samin dan Bu Widi sontak terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bantuan yang ditawarkan akan melibatkan hal-hal seperti itu. Namun, sebelum mereka sempat menolak, pria tua itu melanjutkan penjelasannya, menyebutkan bahwa ada beberapa jenis tuyul yang bisa mereka pilih, masing-masing dengan mahar yang berbeda. Ada yang bisa didapatkan dengan tebusan 5 juta, 20 juta, hingga 50 juta rupiah. Tergantung pada tingkat kekuatan dan kemampuan tuyul tersebut dalam membantu mencari uang. Mendengar angka yang disebutkan, Kang Samin merasa semakin putus asa. Dengan keadaan ekonomi yang sedang terpuruk, ia sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Bahkan untuk bertahan hidup sehari-hari saja, mereka sudah kesulitan. Ia pun mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang
untuk membayar mahar yang disebutkan. Melihat kondisi pasangan itu yang benar-benar berada dalam keputusasaan, Abah Barja akhirnya menawarkan solusi lain. Ia berkata bahwa meskipun mereka tidak memiliki uang untuk menebus tuyul, masih ada cara lain yang bisa dilakukan. Mendengar hal tersebut, Kang Samin dan Bu Widi mulai merasa sedikit lega dan penasaran dengan solusi yang dimaksud. Mereka dengan penuh harap bertanya mengenai apa yang harus dilakukan. Pria tua itu kemudian menjelaskan bahwa ia akan menyiapkan sebuah ritual khusus untuk mereka. Ia meminta Kang Samin dan Bu Widi untuk masuk ke kamar mandi, membersihkan seluruh tubuh mereka dengan air yang telah ia siapkan. Air itu, katanya, telah diberi mantra dan dicampur dengan kembang setaman, yang diyakini mampu membuang kesialan yang selama ini menempel pada tubuh mereka. Ritual tersebut, menurutnya, adalah tahap awal untuk membuka jalan agar rezeki mereka kembali lancar. Tanpa berpikir panjang, Kang Samin dan Bu Widi mengikuti arahan tersebut. Mereka memasuki kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah, kemudian mulai membersihkan tubuh mereka dengan air yang telah disiapkan oleh Abah Barja. Setelah ritual mandi selesai, mereka kembali menghadap Abah Barja, menunggu arahan berikutnya. Pria tua itu kemudian memberi perintah yang lebih aneh. Ia menyuruh mereka untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang sudah ia siapkan. Di dalam kamar itu, mereka harus membakar kemenyan dan dupa yang telah tersedia, serta duduk berhadapan tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Menurutnya ritual ini harus dilakukan tanpa ada selembar benang pun yang menempel di tubuh mereka. Mendengar hal itu, Kang Samin dan Bu Widi saling berpandangan, merasa semakin tidak nyaman. Namun, Abah Barja menegaskan bahwa hal tersebut adalah bagian penting dari ritual, dan jika mereka ingin melihat perubahan dalam hidup mereka, maka mereka harus mengikuti semua petunjuk tanpa ragu. Dengan penuh kebingungan dan perasaan yang bercampur aduk, mereka akhirnya mengikuti perintah tersebut. Mereka masuk ke dalam kamar yang terasa lembab dan penuh dengan aroma dupa yang semakin pekat. Dalam keadaan tanpa busana, mereka duduk berhadapan dan mulai membaca mantra yang diberikan oleh Abah Barja. Mantra itu harus diucapkan secara berulang-ulang selama 30 menit tanpa henti. Seiring waktu berjalan, rasa kantuk mulai menyelimuti mereka. Semakin lama, tubuh mereka terasa semakin berat dan kelopak mata mereka mulai sulit untuk tetap terbuka. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, keduanya tertidur di dalam kamar tersebut. Kondisi kamar yang mereka tempati saat itu terasa begitu sesak. Udara dipenuhi oleh asap dupa yang semakin lama semakin pekat. Cahaya lampu sengaja dimatikan, menyisakan kegelapan yang mencekam. Dalam pekatnya kegelapan, tiba-tiba dari pojok kanan ruangan, muncul gumpalan asap putih yang bergerak perlahan, menyelimuti ruangan dengan kehadiran yang tidak biasa. Beberapa saat kemudian, dari balik kabut putih itu, hadir sesosok makhluk berwarna hitam kelam. Sosoknya tinggi, tubuhnya seperti bayangan yang samar, tetapi auranya begitu kuat. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekati tubuh Kang Samin yang masih duduk bersila dalam keadaan setengah sadar. Tanpa perlawanan, makhluk itu merayap masuk ke dalam tubuhnya, seakan menyatu dengan raganya tanpa ia sadari. Tidak ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Kang Samin saat itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang telah merasukinya. Ia hanya duduk diam, tidak menyadari bahwa kini tubuhnya telah menjadi wadah bagi sosok gaib itu. Dalam keadaan setengah sadar, mata Kang Samin mulai menatap ke arah istrinya yang terbaring di lantai, tertidur pulas setelah ritual panjang yang mereka lakukan. Tatapannya kosong, tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Tanpa kendali penuh atas dirinya, ia mendekati Bu Widi yang masih lelap, lalu tanpa perlawanan dari istrinya, ia pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Waktu berlalu tanpa mereka sadari.
Tidak jelas berapa lama hal itu terjadi, tetapi ritual terus berlangsung di dalam kamar yang penuh dengan kabut mistis dan aroma dupa yang semakin pekat. Hingga akhirnya, suara azan subuh berkumandang dari kejauhan, menembus kesunyian malam yang telah berganti pagi. Suara itu seakan mengguncang kesadaran Bu Widi. Perlahan, matanya terbuka, tubuhnya terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang masih menindihnya. Ia terkejut saat menyadari bahwa di atas tubuhnya ada suaminya sendiri. Dengan cepat ia mendorong Kang Samin, mencoba membangunkannya. Kang Samin yang masih dalam keadaan bingung, terjaga dengan perasaan aneh. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tidak ingat bagaimana ia bisa berada di posisi tersebut. Mulutnya seakan terkunci, tidak mampu menjelaskan apapun kepada istrinya yang kini menatapnya dengan campuran kebingungan dan kelelahan. Setelah beberapa saat dalam kebingungan, Bu Widi pun memutuskan untuk segera mandi, membersihkan tubuhnya yang terasa lelah dan penuh rasa nyeri. Air dingin yang mengalir di tubuhnya tidak hanya menyegarkan, tetapi juga seakan membawa pergi sisa-sisa keanehan yang ia rasakan. Sementara itu, Kang Samin masih duduk termenung, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi malam itu. Setelah keduanya selesai mandi dan berpakaian, mereka kembali menghadap Abah Barja. Dengan suara yang masih penuh kebingungan, Kang Samin mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan ritual sesuai dengan arahan yang diberikan. Abah Barja hanya mengangguk-angguk pelan, menandakan bahwa ia telah memahami segalanya. Ia kemudian memberi arahan terakhir kepada pasangan itu, menyuruh mereka untuk pulang dan menyiapkan sebuah kamar khusus di rumah mereka. Ia menegaskan bahwa setiap malam Selasa, mereka harus melakukan ritual yang sama, persis seperti yang telah dilakukan malam ini. Tanpa banyak bertanya, Kang Samin dan Bu Widi hanya mengangguk menerima arahan tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka pun meninggalkan rumah Abah Barja dan kembali ke rumah kontrakan mereka. Keesokan harinya, Kang Samin kembali berjualan seperti biasa. Dengan sisa-sisa modal yang masih ia miliki, ia tetap menjalankan pekerjaannya. Namun, ada satu hal yang aneh. Usahanya yang sebelumnya begitu sulit mendapatkan pelanggan, kini mulai mengalami perubahan. Pembeli datang lebih banyak dari sebelumnya. Gorengannya laris terjual dalam waktu singkat, seakan-akan ada sesuatu yang menarik orang-orang untuk datang membeli. Dalam kebahagiaannya, ia menceritakan perubahan itu kepada istrinya. Dengan wajah yang penuh kelegaan, ia mengungkapkan rasa syukurnya karena usaha mereka mulai mengalami kemajuan kembali setelah menjalani ritual di rumah Abah Barja. Bu Widi yang mendengar kabar itu juga merasakan keanehan. Tetapi di sisi lain ia merasa lega bahwa kondisi ekonomi mereka mulai membaik. Mereka pun sepakat untuk terus menjalankan ritual tersebut, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Abah Barja. Malam Selasa pun tiba. Sesuai dengan pesan yang diberikan, Kang Samin dan Bu Widi kembali melakukan ritual yang sama. Kamar telah mereka siapkan, gelap tanpa cahaya, hanya diterangi oleh nyala dupa dan kemenyan yang terus membakar. Asap pekat mulai memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang kembali terasa mistis. Setelah membersihkan diri, mereka masuk ke dalam kamar, tanpa sehelai pakaian pun. Dengan posisi duduk berhadapan, mereka mulai membacakan mantra yang telah diajarkan oleh Abah Barja. Kata demi kata mereka lafalkan dengan penuh keyakinan, mengisi ruangan dengan getaran yang sulit dijelaskan. Setelah 30 menit berlalu, perasaan kantuk mulai menyelimuti mereka. Tubuh mereka menjadi semakin lelah dan tanpa sadar, mereka pun kembali tertidur di tengah ritual yang masih berlangsung. Seperti yang terjadi di rumah Abah Barja, perlahan asap putih mulai muncul dari sudut kamar. Asap itu bergerak, membentuk siluet yang semakin lama semakin jelas. Sesosok makhluk hitam legam dengan tubuh tinggi besar kembali muncul dari dalam kabut, sama seperti yang mereka alami sebelumnya.
makhluk itu bergerak tanpa suara, mendekati tubuh Kang Samin yang tertidur, lalu dengan mudahnya masuk ke dalam tubuhnya. Kang Samin pun terbangun. Tetapi kali ini, kesadarannya telah sepenuhnya dikuasai oleh makhluk itu. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, tubuhnya bergerak sendiri, mendekati istrinya yang masih dalam keadaan tertidur lelap. Sama seperti malam sebelumnya, hubungan suami istri kembali terjadi dalam keadaan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Semua berlangsung hingga akhirnya suara azan subuh kembali berkumandang dari kejauhan. Begitu suara itu terdengar, makhluk yang merasuki tubuh Kang Samin tiba-tiba pergi, menghilang begitu saja. Pagi pun tiba, dan seperti biasa, Kang Samin kembali menjalankan rutinitasnya. Usaha gorengannya semakin berkembang pesat, omsetnya terus meningkat dari hari ke hari. Keberhasilan itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi Kang Samin dan Bu Widi. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, usaha yang sempat terpuruk kini kembali bangkit dengan hasil yang jauh lebih baik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelanggan yang datang dan penjualannya semakin meningkat. Karena tidak mampu menangani semuanya sendiri, Kang Samin akhirnya memutuskan untuk merekrut beberapa karyawan guna membantunya. Awalnya ia hanya mempekerjakan 1 orang, tetapi dengan perkembangan yang terus membaik, jumlah karyawan pun bertambah hingga 5 orang. Kini dagangannya selalu habis terjual, hanya dengan membuka lapak di satu tempat. Namun, di tengah kesuksesan yang mereka nikmati, sesuatu yang aneh mulai terjadi. 3 bulan setelah mereka mulai rutin menjalankan ritual, Bu Widi merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Ia mulai merasa ada kejanggalan di perutnya. Dengan raut wajah kebingungan, ia memberitahu suaminya tentang apa yang ia rasakan. Kang Samin yang mendengar hal itu segera mendekati istrinya dan meraba perutnya. Ia terkejut ketika merasakan perut Bu Widi terasa lebih keras dari biasanya. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin istrinya sedang mengandung. Namun, hal itu terasa janggal, karena selama ini, Bu Widi tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan seperti pada umumnya. Tidak ada mual di pagi hari, tidak ada keinginan mengidam makanan tertentu, dan tubuhnya tidak mengalami perubahan seperti ibu hamil pada umumnya. Karena penasaran, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan untuk memastikan kondisi Bu Widi. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter dengan tegas menyatakan bahwa Bu Widi memang positif hamil. Kabar itu tentu saja membawa kebahagiaan bagi mereka berdua. Setelah bertahun-tahun menantikan kehadiran buah hati, akhirnya mereka diberikan anugerah yang begitu lama dinantikan. Sejak saat itu, Kang Samin semakin perhatian terhadap istrinya. Ia tidak lagi mengizinkan Bu Widi bekerja terlalu keras. Ia meminta istrinya untuk beristirahat lebih banyak, sementara ia sendiri dan para karyawannya yang mengurus seluruh usaha gorengan mereka. Hari demi hari berlalu, dan kehamilan Bu Widi terus berjalan seperti biasa. Namun, semakin lama, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Jika biasanya seorang ibu mengandung selama 9 bulan hingga 10 hari, kehamilan Bu Widi berlangsung jauh lebih lama dari itu. Hingga bulan ke-12, perutnya semakin besar, tetapi ia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Keanehan ini mulai membuat mereka gelisah. Hingga suatu malam, rasa sakit luar biasa mulai dirasakan oleh Bu Widi. Ia merintih kesakitan, tubuhnya terasa begitu lemah, dan ia merasa bahwa saat kelahiran telah tiba. Dengan suara lemah, ia meminta suaminya untuk segera mencari bantuan. Tanpa berpikir panjang, Kang Samin segera berlari keluar rumah untuk mencari seorang dukun beranak yang biasa menangani persalinan di daerah mereka. Setelah mencari ke beberapa tempat, akhirnya ia berhasil menemukan seseorang yang dikenal dengan sebutan Maparaji, seorang bidan kampung yang sudah berpengalaman dalam membantu persalinan. Dengan tergesa-gesa,
Maparaji dibawa ke rumah mereka untuk membantu proses kelahiran. Sesampainya di rumah, Maparaji segera memeriksa kondisi Bu Widi. Dengan penuh ketelitian, ia mulai membantu proses persalinan yang tampaknya lebih sulit dari kelahiran biasa. Waktu berlalu dengan perlahan, hingga akhirnya bayi yang dinantikan lahir ke dunia. Namun begitu bayi itu keluar dari rahim ibunya, Maparaji yang melihatnya langsung terperanjat. Ia terdiam, matanya membelalak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Bayi yang baru lahir itu memiliki fisik yang jauh berbeda dari bayi pada umumnya. Tubuhnya kecil, tetapi berwarna hitam legam. Matanya besar dan melotot dengan sorot yang tajam. Yang lebih mengerikan, bayi itu memiliki taring yang mencuat keluar dari mulutnya, dan telinganya berbentuk runcing seperti bukan manusia. Maparaji berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum akhirnya menoleh ke arah Kang Samin dan Bu Widi yang kini juga menatap bayi itu dengan penuh keterkejutan. Dengan suara berat ia berkata bahwa bagaimanapun juga bayi itu adalah anak mereka. Baik atau buruk, mereka tetap harus menerimanya, merawatnya, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Setelah memberikan nasihatnya, Maparaji pun membereskan peralatan yang ia gunakan, lalu berpamitan untuk pulang. Sementara itu, Kang Samin dan Bu Widi masih terdiam di tempat mereka duduk. Keduanya termenung, menatap bayi yang kini terbaring di pelukan Bu Widi. Kang Samin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa bayi yang baru lahir itu sangat berbeda dari bayi manusia pada umumnya. Dengan suara pelan, ia menyampaikan kegelisahannya kepada istrinya. Ia bertanya-tanya, mengapa anak mereka memiliki bentuk yang demikian dan apakah ini ada hubungannya dengan ritual yang mereka lakukan selama ini. Bu Widi yang juga merasa heran, hanya bisa mengangguk pelan. Bagaimanapun, bayi itu adalah darah daging mereka, dan ia merasa bahwa mereka harus menerima kehadirannya. Namun, Kang Samin merasa belum puas. Ia merasa harus mencari jawaban dari seseorang yang lebih tahu. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi menemui Abah Barja, orang yang telah memberikan mereka jalan menuju keberuntungan melalui ritual yang mereka lakukan selama ini. Setibanya di rumah Abah Barja, Kang Samin segera mengutarakan apa yang terjadi. Dengan suara penuh kebingungan, ia menceritakan bagaimana bentuk fisik anaknya yang tidak seperti manusia biasa. Ia ingin tahu apakah ini ada kaitannya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Abah Barja sebelumnya. Mendengar cerita Kang Samin, pria tua itu hanya tersenyum tipis. Dengan suara pelan, ia mengangguk dan berkata bahwa bayi itu memang anak Kang Samin dan Bu Widi. Namun, lebih dari itu, bayi tersebut juga merupakan makhluk yang akan membantu mereka dalam kehidupan ekonomi mereka. Itu adalah tuyul yang telah dijanjikan sebelumnya. Kang Samin yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa anak yang baru lahir itu bukan manusia biasa, tetapi makhluk gaib yang ditakdirkan untuk membawa keberuntungan bagi mereka. Dengan suara tenang, Abah Barja kemudian meminta Kang Samin untuk memberi nama pada bayi itu. Kang Samin yang masih bingung akhirnya berpikir sejenak sebelum memutuskan sebuah nama. Ia lalu menyebut satu nama sederhana, Udin. Seiring berjalannya waktu, Udin mulai tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuhnya berkembang lebih cepat dibandingkan bayi pada umumnya, tetapi tetap dengan ciri khas yang menyeramkan. Wajahnya tetap hitam legam, matanya besar dan tajam, sementara taring kecilnya semakin tampak jelas ketika ia merengek meminta sesuatu. Namun, yang paling membedakan adalah sifatnya. Sebagai makhluk titisan iblis, ia tidak memiliki ekspresi layaknya manusia biasa. Terkadang, di tengah malam, ia menangis. Tanpa sebab yang jelas, suaranya melengking tajam, hingga membuat suasana rumah terasa mencekam. Bu Widi sebagai seorang ibu berusaha merawatnya sebaik mungkin.
Namun, setiap kali ia menyusui Udin, ada rasa aneh yang menjalar di tubuhnya. Geli bercampur dengan sakit setiap kali mulut kecil itu menempel di kulitnya. Hisapannya begitu kuat, jauh berbeda dari bayi manusia biasa. Seiring waktu, Bu Widi mulai merasakan kelelahan yang luar biasa setiap kali menyusui, seolah ada energi yang perlahan terserap darinya. Namun, demi mempertahankan kondisi ekonomi mereka, ia memilih untuk mengabaikan keganjilan itu. Suatu hari, ketika mereka sedang berbincang di rumah, Bu Widi menyampaikan satu gagasan kepada suaminya. Ia merasa bahwa kini mereka sudah memiliki anak yang bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Kang Samin yang mendengar hal itu langsung menyadari maksud istrinya. Ia pun berpikir bahwa sudah waktunya mereka memanfaatkan keberadaan Udin untuk sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Kang Samin memanggil Udin yang sedang duduk di lantai. Dengan suara pelan, ia menyuruh anak itu untuk ikut dengannya keluar rumah. Udin yang masih kecil hanya diam, tetapi matanya yang besar dan tajam menunjukkan bahwa ia mengerti. Tanpa ragu, Kang Samin membalikkan tubuh Udin dan menggendongnya di punggung, seolah-olah seorang ayah yang membawa anaknya berjalan-jalan malam. Mereka berjalan dengan hati-hati menuju sebuah perkampungan yang terletak tidak jauh dari kota. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Kang Samin memilih target dengan hati-hati, seorang juragan sepatu yang dikenal sangat kaya. Rumahnya besar dengan pagar tinggi dan lampu-lampu yang menyala terang di beberapa sudut. Namun, Kang Samin tahu bahwa dengan kemampuan Udin, pagar dan tembok bukanlah penghalang. Begitu mereka sampai di depan rumah target, Kang Samin berjongkok dan menurunkan Udin dari gendongannya. Dengan suara lirih ia memberi perintah agar anak itu masuk dan mengambil barang berharga yang ada di dalam. Udin yang kecil hanya mengangguk, lalu dengan cepat berjalan menuju tembok rumah tersebut. Tanpa kesulitan, tubuhnya yang mungil dan berwarna hitam itu menembus dinding seolah-olah tidak memiliki batasan fisik. Kang Samin yang menunggu di luar hanya bisa diam, berharap misi malam itu berjalan dengan lancar. Waktu berlalu perlahan, sekitar 30 menit kemudian, sosok kecil itu muncul kembali dari dalam rumah, membawa sesuatu di tangannya. Udin berjalan mendekati Kang Samin, membawa satu kotak perhiasan yang berisi emas dan berlian, serta 2 gepokan uang pecahan 100 ribuan. Wajah Kang Samin berubah cerah, merasa bahwa usahanya malam ini telah membuahkan hasil. Tanpa membuang waktu, ia kembali menggendong Udin dan berjalan pulang ke rumah dengan hati yang penuh kegembiraan. Setibanya di rumah, Bu Widi yang sudah menunggu segera membuka pintu. Dengan penuh kegirangan, Kang Samin menunjukkan hasil usaha anak mereka malam itu. Bu Widi yang melihat 2 gepok uang 100 ribuan langsung terkejut. Matanya berbinar karena seumur hidupnya ia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam genggamannya sendiri. Ketika ia membuka kotak perhiasan, rasa terkejutnya semakin bertambah. Emas dan berlian berkilauan di dalamnya, seakan menjadi bukti bahwa kini mereka benar-benar telah memasuki kehidupan yang berbeda. Malam itu menjadi awal dari kebiasaan baru mereka. Setiap malam, Kang Samin akan membawa Udin keluar, memilih target baru, dan membiarkan anak itu bekerja dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dalam waktu singkat, kekayaan mereka meningkat pesat. Bulan demi bulan berlalu, dan rumah-rumah di sekitar mereka mulai heboh. Banyak warga yang kehilangan uang dan perhiasan dalam jumlah besar. Biasanya, jika tuyul mencuri, yang hilang hanyalah beberapa lembar uang. Tetapi kali ini, orang-orang kehilangan gepokan uang. Bahkan logam mulia mereka pun lenyap tanpa jejak. Kepanikan mulai menyebar. Orang-orang bertanya-tanya siapa pelaku di balik semua kejadian aneh ini. Namun, di balik kegemparan itu, Kang Samin dan Bu Widi hanya tertawa dalam hati.
mereka tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas semua kehilangan yang terjadi di kampung itu. Namun, mereka juga mulai merasa cemas. Jika warga mulai mencurigai keberadaan tuyul, bisa jadi mereka akan melakukan sesuatu untuk melindungi diri mereka. Karena merasa situasi mulai berbahaya, Kang Samin dan Bu Widi pun memutuskan untuk pindah dari tempat tinggal mereka. Dengan kekayaan yang telah mereka kumpulkan, mereka membeli rumah baru yang jauh lebih besar dan mewah, lengkap dengan berbagai fasilitas yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka juga membeli mobil, motor, dan berbagai barang mahal lainnya, menikmati hasil dari usaha yang mereka jalankan selama ini. Setelah merasa kekayaannya telah mencapai puncaknya, Kang Samin dan Bu Widi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka tidak kembali sebagai orang biasa seperti dulu, melainkan sebagai pasangan yang kini hidup dalam kemewahan. Dengan pakaian mahal, perhiasan berkilau, serta kendaraan mewah yang mereka bawa, kedatangan mereka seakan menjadi pameran kesuksesan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun di desa itu. Para saudara dan tetangga yang dulu mengenal mereka sebagai pasangan sederhana, kini hanya bisa terdiam. Sebagian kagum, sebagian lagi bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan yang mereka miliki. Namun, sesuai dengan pesan Abah Barja, mereka tidak diperbolehkan mengeluarkan sedekah atau berbagi rezeki dengan siapapun. Mereka harus tetap pelit, tidak boleh membagikan sedikit pun harta yang mereka miliki kepada orang lain. Karena itulah, setelah puas memamerkan kekayaan mereka, Kang Samin dan Bu Widi segera kembali ke rumah mewah mereka tanpa meninggalkan apapun untuk sanak saudara yang mereka temui. Seperti malam-malam sebelumnya, Kang Samin tetap melanjutkan usaha yang telah mereka jalani selama ini. Setiap malam, ia menggendong Udin mencari target baru dan terus menumpuk kekayaan tanpa henti. Setiap kali kembali dari aksinya, Udin selalu menuntut jatah yang telah menjadi kebiasaannya sejak dulu, menyusu kepada Bu Widi. Hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun, dan tanpa terasa, sudah 6 tahun lamanya Bu Widi harus menahan rasa sakit yang luar biasa setiap kali menyusui Udin. Setiap hisapan terasa menyiksa, seolah tidak hanya menguras air susu dari tubuhnya, tetapi juga mengambil sesuatu yang lebih dalam. Energinya, kekuatannya, bahkan kehidupannya. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Namun, suatu hari, kejadian yang tidak pernah mereka duga terjadi. Hari itu, Kang Samin baru saja pulang dari lapaknya setelah mengalami penjualan yang luar biasa ramai. Ia merasa puas karena hari itu ia mendapatkan keuntungan lebih besar dari biasanya. Namun, sesampainya di rumah, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pintu rumah dalam keadaan terkunci. Ini adalah hal yang aneh, karena sebelumnya pintu rumah mereka tidak pernah dikunci saat ia masih di luar. Ia mencoba mengetuk dan memanggil istrinya, tetapi tidak ada jawaban. Rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya. Ia menggedor pintu dengan lebih keras, namun tetap tidak ada sahutan. Akhirnya, ia mencoba masuk melalui pintu belakang yang ternyata tidak dikunci. Begitu berhasil masuk, ia segera mencari Bu Widi. Panggilan-panggilannya menggema di dalam rumah yang sepi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menuju kamar mereka, namun begitu pintu kamar didorong terbuka, tubuhnya langsung membeku di tempat. Di atas tempat tidur, terbaring tubuh Bu Widi. Matanya melotot, mulutnya mengeluarkan darah, dan lidahnya menjulur dengan posisi yang begitu mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, bagian dadanya penuh dengan luka gigitan, dengan darah yang masih segar mengalir dari luka-luka tersebut. Di pojok ruangan, Kang Samin melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Di sana, duduk Udin dengan mulut yang berlumuran darah.
Matanya yang besar bersinar dalam gelap, dan ia tertawa kecil, memperlihatkan taringnya yang tajam. Kang Samin tidak bisa berkata-kata. Ia langsung berlari mendekati tubuh istrinya, mengguncang-guncang tubuh Bu Widi, dengan harapan bahwa ia masih hidup. Tetapi tubuh itu sudah kaku, dingin, dan tidak lagi bernyawa. Perasaan marah, sedih, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menatap Udin dengan penuh amarah, lalu dengan gerakan spontan, ia berusaha menangkap makhluk kecil itu. Namun, Udin langsung melompat dan berlari menghindar. Kang Samin yang dipenuhi kemarahan mengejarnya, mengambil sebuah pot bunga yang ada di ruangan itu dan melemparkannya ke arah Udin. Pot itu menghantam tubuh kecilnya dengan keras. Namun, bukannya jatuh atau menangis, tubuh Udin justru menghilang begitu saja, lenyap dari pandangan dalam sekejap mata. Kang Samin terduduk di lantai, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada. Kesedihan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Dengan bantuan beberapa kerabat, ia mengurus pemakaman Bu Widi. Jenazah istrinya akhirnya disemayamkan di pemakaman tidak jauh dari rumah mereka. Namun meskipun kesedihan masih menyelimuti dirinya, Kang Samin tetap melanjutkan usahanya. Ia masih memiliki banyak harta, banyak bisnis, dan para karyawan yang bekerja untuknya. Ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, tetapi perlahan-lahan ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Rasa sakit mulai sering menyerang tubuhnya, terutama di bagian dada. Awalnya hanya terasa seperti nyeri biasa, tetapi semakin lama semakin menusuk hingga membuatnya sulit bernapas. Ia mulai sering pulang lebih awal, menyerahkan pengelolaan usahanya kepada para karyawannya. Namun, kondisinya semakin memburuk. Sakit di dadanya semakin sering muncul dan tidak ada obat yang mampu meredakannya. Ia bolak-balik ke rumah sakit, tetapi para dokter tidak menemukan penyakit yang jelas. Tidak ada hasil yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya. Salah satu karyawannya, yang selama ini setia menemani, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepadanya. Ia merasa bahwa penyakit Kang Samin bukanlah penyakit biasa, dan mungkin ada hal lain yang menyebabkan kondisinya semakin memburuk. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyarankan agar Kang Samin mencoba jalan lain, meminta bantuan seorang ustadz yang ia kenal. Mendengar saran itu, Kang Samin hanya terdiam. Ia tahu bahwa hidupnya selama ini telah terjerat dalam sesuatu yang tidak wajar. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang telah ia lakukan, yang melibatkan dunia gaib, dan kini, mungkin ia sedang menghadapi akibat dari semua itu. Dengan suara pelan, ia akhirnya mengangguk. Ia meminta karyawannya untuk mencari ustadz tersebut, dan membawanya ke rumahnya. Tidak lama kemudian, anak buahnya segera pergi mencari seorang ustadz yang diyakininya mampu memberikan pertolongan. Dengan hati yang penuh harap, ia berkeliling mencari sosok yang tepat, hingga akhirnya menemukan seorang ustadz yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama dan perkara gaib. Saat ustadz itu tiba di rumah Kang Samin, ia langsung terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah tubuh Kang Samin yang terlihat lemah. Wajahnya dipenuhi kegelisahan dan kelelahan yang luar biasa. Namun, yang membuat ustadz itu benar-benar terkejut adalah sesuatu yang tidak kasat mata bagi orang awam. Di belakang tubuh Kang Samin berdiri sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu bertubuh besar dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke punggung. Wajahnya bulat, namun ekspresinya begitu mengerikan. Perutnya buncit, dan yang lebih mengerikan lagi, ia tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu tebal. Tepat di sampingnya, berdiri sosok lain yang jauh lebih kecil. Sesosok bayi yang telah begitu familiar bagi Kang Samin. Itu adalah Udin. Kemudian, ustadz menatap Kang Samin dengan sorot mata penuh tanda tanya.
Dengan suara yang tenang namun tegas, ia bertanya apakah Kang Samin pernah melakukan sesuatu di luar jalur agama, sesuatu yang melibatkan dunia gaib. Mendengar pertanyaan itu, Kang Samin akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Dengan suara bergetar, ia mengakui semuanya. Ia mengaku bahwa ia telah mengambil jalan pintas untuk menghindari kemiskinan, untuk membalas semua hinaan yang pernah ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Dalam keputusasaan, ia memilih pesugihan sebagai cara untuk mengubah hidupnya. Mendengar pengakuan itu, Ustadz hanya menghela napas panjang. Ia menatap Kang Samin dengan penuh iba, lalu berkata bahwa inilah akibat dari perbuatan yang ia pilih sendiri. Kekayaan tidak selalu membawa ketenangan, dan justru kini, semua yang telah ia kumpulkan telah berubah menjadi kutukan yang menghancurkan hidupnya. Air mata mulai mengalir dari mata Kang Samin. Dengan suara lirih, ia memohon kepada Ustadz untuk menolongnya. Ia mengaku telah menyesal, telah insaf, dan ingin segera terbebas dari belenggu kegelapan yang selama ini mengikat hidupnya. Mendengar permohonan itu, Ustadz mengangguk pelan. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa ia akan berusaha membantu. Tetapi semua itu hanya akan berhasil jika Kang Samin benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Tanpa membuang waktu, Ustadz segera mulai membacakan ayat-ayat suci. Bacaan itu menggema di dalam ruangan, menggetarkan suasana yang sebelumnya begitu suram. Saat ayat-ayat itu terus dipanjatkan, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Makhluk besar yang berdiri di belakang Kang Samin tiba-tiba menggeram marah. Matanya yang merah menyala memancarkan kebencian yang luar biasa, sementara tubuhnya mulai menggeliat tak tenang. Sementara itu, Udin juga menunjukkan reaksi yang sama. Wujudnya yang kecil tiba-tiba berubah lebih menyeramkan. Matanya yang besar semakin melotot, dan suara tawanya yang biasanya kecil kini berubah menjadi jeritan mengerikan yang memenuhi seluruh ruangan. Apa yang terjadi di dalam rumah Kang Samin malam itu bukan sekadar pengusiran makhluk gaib biasa. Perang batin yang selama ini tidak terlihat oleh mata manusia kini terjadi di hadapan Kang Samin. Ustadz terus membacakan doa-doanya, sementara makhluk besar itu semakin meronta. Tubuhnya tampak mengeluarkan asap hitam yang semakin lama semakin menipis, seolah keberadaannya semakin melemah. Hingga akhirnya, setelah satu doa terakhir diucapkan dengan penuh keyakinan, makhluk itu mengeluarkan raungan panjang dan menghilang dalam sekejap mata. Bersamaan dengan itu, Udin juga lenyap. Sosok kecil yang selama ini menjadi anak Kang Samin itu menghilang tanpa jejak. Rumah yang sebelumnya dipenuhi aura mencekam, kini terasa lebih tenang. Setelah proses itu selesai, Ustadz mengambil air yang telah ia doakan, lalu menyerahkannya kepada Kang Samin. Ia memintanya untuk meminum air itu dengan niat yang bersih, membaca bismillah, mengucapkan syahadat, dan memperbanyak istighfar. Kang Samin yang masih menggigil karena kejadian yang baru saja terjadi, mengangkat tangannya dengan gemetar. Dengan penuh kepasrahan ia mengikuti semua yang diminta oleh Ustadz. Begitu air itu mengalir ke tenggorokannya, ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya terasa perlahan-lahan menghilang. Ada ketenangan yang mulai merayapi jiwanya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, meskipun telah terbebas dari makhluk-makhluk itu, Kang Samin tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Harta yang ia kumpulkan dengan cara yang tidak halal, kini mulai rontok satu persatu. Selama berbulan-bulan ia sakit, semua kekayaannya terkuras untuk biaya pengobatan. Segala kemewahan yang dulu ia banggakan lenyap begitu saja, meninggalkannya kembali dalam keadaan yang sama, seperti sebelum ia memulai pesugihan. Kini, ia kembali menjadi seorang lelaki miskin. Tetapi kali ini, kemiskinan itu tidak lagi membuatnya putus asa. Ia sadar bahwa harta bukanlah segalanya.
dan tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada ketenangan batin. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Kang Samin akhirnya memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ia tidak lagi mengejar kekayaan, tidak lagi mencari jalan pintas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai bentuk penebusan dosa, ia memilih menjadi marbot di sebuah masjid di wilayah tempat tinggalnya. Hari-harinya kini diisi dengan ibadah, dengan perbuatan baik, dan dengan pengabdian kepada sesama. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui, tidak ada lagi keinginan untuk mencari jalan mudah dalam hidup. Yang ada hanyalah rasa syukur karena ia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya.